Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alianji Almi, NIM 2018-12042 yang ingin menampilkan program kerja unggulan dengan tema kesehatan. Sebelumnya, KKN tematik ini bertemakan pencegahan serta penanggulangan dampak COVID-19 dan ketahanan pangan yang bertempat di Desa Bugo. Nama desa ini berasal dari kata boga atau tata boga, karena daerah ini sejak dulu terkenal sebagai pembuatan boga atau tata boga. Masyarakat menamai desa ini sebagai Desa Boga, karena tulisan boga dibaca dengan logat Jawa berbunyi bugo, maka nama desa ini menjadi Desa Bugo. Bugo terletak lumayan jauh dari pusat Jepara Kota, yakni sekitar 27,3 km, dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Desa Bugo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Nulahan. Kita hanya perlu menempuh waktu sekitar 11 menit dari Kecamatan Nulahan untuk sampai di Desa Bugo, dengan jarak sekitar 2,9 km. Secara geografis, Desa Bugo berada tepat di tengah-tengah Kecamatan Nulahan. Bisa kita lihat, sebelah timur Desa Bugo adalah Desa Wulahan. Lalu, sebelah utara terdapat Desa Gidanglo. Di sebelah selatan ada Desa Kedung Sarimulyo. Dan sebelah barat adalah Desa Guwo Sobokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semuanya. Pertama kali kami memperkenalkan diri bahwa saya adalah petinggi Desa Bugo, Kecamatan Kabupaten Jepara. Untuk mata pencarian Desa Bugo, masyarakat Bugo, yaitu sebetulnya awalnya adalah dari hasil pertanian, karena pertanian di Bugo ini tidak terlalu banyak, sekitar 63 hektar, sehingga kalau dimanfaatkan oleh masyarakat itu kurang mencukupi. Kemudian masyarakat berambil alih, yaitu usaha kecil yang mana masyarakat Bugo ini hampir dikatakan 60% itu berusaha di bidang usaha kecil dan menengah, yaitu bentuknya adalah roti atau kue ini. Kalau kami data yang terakhir 1 bulan yang lalu, bahwa ada sekitar 131 UKM yang di Desa Bugo, semua adalah untuk memproduksi roti dan kue, dan semua kalau kami lihat itu adalah lancar, tidak ada hambatan, karena sampai saat ini masih eksis. Itu sekitar tahun 70-an yang saya alami, tahun 70-an itu ada orang yang namanya Pak Kaswi, kemudian Pak Sunar, kemudian ada Pak Dono. Itu mereka itu kerja di Kudus di depannya Cina, membuat kerja di membuat roti. Setelah mereka itu tahu dan bisa, kemudian dia pulang ke Bugo ini. Ke Bugo akhirnya mereka ini membuat roti di Bugo, yaitu yang pada waktu awal dibuat adalah kue moho, kue bulan-bulan, dan kue untir-untir. Setelah dia pintar, kemudian dia tidak mau di Bugo, tapi orang Bugo pada waktu itu banyak yang jualan dawet di Jakarta, di Semarang. Akhirnya orang-orang itu yang di Jakarta itu beralih membuat roti di Jakarta, karena mengambil anak-anak yang dari Bugo yang sudah bisa itu dibawa ke Jakarta. Dalam musdes desa, bahwa kita mempunyai program ke depan, yaitu untuk melestarikan daripada UKM yang di Desa Bugo ini, yaitu kita membuat anggaran khusus bagi kegiatan UKM, terutama untuk peningkatan keterampilan, pelatihan, pemasaran. Itu memang kita sudah menganggarkan setiap tahun rencananya nanti, yaitu ada kegiatan yang untuk peningkatan, sehingga dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan kepada masyarakat itu tentunya akan selalu sambung menyambung, dan karena itu sudah menjadi mata pencarian, tidak mungkin kita lepas atau mungkin kita hentikan dengan begitu saja, karena ini sudah mendarah daging bagi masyarakat Bugo untuk mata pencariannya. Bahkan kami sendiri juga sering bekerjasama dengan pendidikan non formal seperti dari Dispora, bahwa Bugo ini menurut saya layak dijadikan desa vokasi atau mungkin desa tempat pelatihan-pelatihan untuk keterampilan juga, karena salah satu desa di Kabupaten Jepara yang mempunyai potensi industri roti dan kue adalah Desa Bugo. Kemudian untuk memudahkan bagi pedagang dari luar daerah yang masuk ke Bugo, kita juga harus melindungi, juga harus memberi kesempatan kepada mereka, sehingga dia merasa nyaman dan aman apabila di Desa Bugo.
terutama masalah keamanan. Ini sangat penting bagi saya karena dengan adanya pedagang dari luar itu masuk di Buku setiap hari, secara otomatis Buku ini menjadi salah satu pasar atau sentra penjualan, sehingga tidak perlu memakai toko atau mungkin memakai counter, tidak perlu. Jadi nanti dari rumah ke rumah langsung bisa untuk membeli para pedagang dari luar daerah ini. Yang kami lihat dan mungkin kami rencana ke depan, potensi alam itu memang ada tapi kecil sekali, yaitu di sebelah barat desa itu ada lokasi, yaitu sebagai tempat pemandian ternak kerbau ada. Kemudian saya juga merencanakan, karena potensi itu bagus, rencana kami nanti akan membuat objek wisata di lokasi itu. Karena dengan adanya objek wisata ini, secara otomatis ada alam yang perlu kita manfaatkan. Nah, kemudian maksud saya dengan adanya pembangunan objek wisata ini hanya untuk ingin meningkatkan daripada pendapatan alokasi desa. Karena siapa tahu nanti kalau alokasi dana desa atau DD ini, dana desa itu dicabut, tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk mencari bagaimana desa itu mempunyai pendapatan asli desa. Dengan adanya ini kami mempunyai pandangan, yaitu alam desa Buku ini ada sebagian kecil yang bisa kita manfaatkan. Rencananya kita akan membuat objek wisata dengan potensi alam desa Buku, alam pertanian. Buku yang dimiliki adalah hanya 5 punden atau 5 tempat makam-makam kuno. Namun itu pun tidak seramai kayak makam-makam yang ada di Kudus maupun di Muria. Itu karena adalah potensi lokal sehingga tidak begitu terkenal. Namun walaupun bagaimana itu karena menjadi cagar budaya, tetap kita lestarikan dan kita bangun sehingga nanti anak cucu kita juga akan bisa mengingat daripada situs atau makam yang orang-orang kuno itu. Di sini ada beberapa posyandu, ada 4 posyandu yang ada di desa Buku ini. Kemudian ada 1 PKD, yaitu untuk pelayanan kesehatan yang dilayani oleh Bu Bidan, sehingga masyarakat kalau mau periksa atau mungkin cek gula darah, tekanan darah itu tidak usah ke puskesmas. Di sini sudah bisa melayani. Untuk tradisi dan budaya di Buku ini yang masih dipertahankan dari sejak dulu itu adalah sedekah bumi. Artinya itu sudah menjadi budaya masyarakat dan menjadi kegiatan rutin sehingga sulit untuk kita hilangkan. Dan bahkan kalau perlu kita lestarikan, dan setiap tahun pun kita menganggar untuk kegiatan ini sehingga tidak terlalu sulit manakala kegiatan ini diadakan. Pada tanggal 19 September 2021 pada hari Minggu, saya ada pembagian masker dan hand sanitizer kepada warga, ibu-ibu yang sedang berkumpul. Saya datang untuk memperkenalkan diri dulu kepada ibu-ibu dan menjelaskan tujuan saya datang ke sini untuk apa. Kemudian saya membagikan masker dan hand sanitizer kepada mereka dan memberikan sedikit penjelasan tentang pentingnya memakai masker di tempat umum di saat pandemi COVID-19.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Adapun dokumentasi bertema kesehatan pada kegiatan KKN tematik 2021 pada tanggal 1 sampai 30 September. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.